Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi benar-benar ridho kepada kita semua. Karena tidak ada yang penting dalam hidup ini kecuali satu-satunya, yaitu Allah menerima amal kita, ridho, jadi bekal kemuliaan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Pak Bupati, terima kasih ya, sambutannya menarik, banyak hikmah dan ilmu. Hatur nuhun Pak Harwan Hamami, Masya Allah. Juga kepada dari pengurus Dewan Bakri Amanah ya, juga dari Bank Muamalat, Baitul Mal Muamalat, pimpinan Yayasan Muhammadiyah Jawa Barat, dan Muspika, dan khususon para guru-guru kita bersama, para ulama yang hadir, dan semua jamaah. Suatu saat Rasulullah pernah mengisyaratkan siapa sih manusia yang paling mengagumkan, siapa manusia yang paling menakjubkan, pokoknya yang paling hebat, paling top, paling ajaib. Nah, beliau bersabda seperti ini, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan keadaan orang yang beriman, segala urusannya itu jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak bisa begitu kecuali orang yang yakin kepada Allah. Ketika dia diberikan sarra'u syakar, dia bersyukur, fakana khairullah. Ketika Allah memberikan karunia, dia segera bersyukur, maka itu baik baginya. Dan ketika Allah memberikan kemudaratan, darau, sabar, dia bersabar, fakana khairullah, maka itu pun baik baginya. Jadi orang yang menakjubkan itu adalah orang yang bisa menyikapi kejadian apapun dengan sikap yang disukai Allah. Diberi nikmat, dia bersyukur, maka syukur itulah yang membuat kebaikan baginya, bukan nikmatnya. Jadi orang diberi nikmat, semua dikasih. Mau Islam, tidak Islam, mau orang baik, mau orang jahat, dikasih oleh Allah dunia ini, kenikmatan dunia. Tetapi hanya baru jadi kebaikan itu kalau punya syukur. Makanya jangan iri kepada yang dikasih dunia, tapi irilah kepada orang yang bisa bersyukur. Orang tidak menderita karena kekurangan dunia, enggak. Orang itu menderita karena kekurangan syukur. Jadi nikmat itu datang setiap saat melimpah ruah, tetapi tidak semua orang bisa menikmati apa yang Allah berikan kecuali yang syukur. Dan ada waktunya Allah memberikan sedikit saja ujian seperti COVID dan sebagainya ya, itu sedikit. Walanabluwannakum bisyai', sedikit. Ujian hidup itu sedikit dibanding dengan nikmat yang ada. Tapi ujian yang sedikit juga jadi kebaikan kalau kita punya sabar. Nah Bapak Ibu, jadi kalau orang betul-betul ahli syukur dan ahli sabar, beres hidup ini. Tidak ada orang menderita kecuali pasti karena kurang syukur dan kurang sabar. Kalau beramal kurang ikhlas, kalau berbuat salah kurang tobat. Itu saja, karena dalam hidup ini hanya ada 4 kejadian. Berbuat baik kuncinya ikhlas, kalau tergelincir kuncinya segera tobat, diberi nikmat senantiasa syukur, diberikan cobaan sabar. Udah dapat itu dunia. Nah, bagaimana supaya bisa jadi syukur? Jadi nikmat yang Allah berikan, apapun harta, gelar, pangkat, jabatan, itu belum jadi kebaikan. Yang jadi kebaikan itu adalah kalau kita bersyukur. Hebatnya syukur, yang ada ternikmati, yang belum ada didatangkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Makanya
cara yang paling mudah membuat hidup bahagia, cara yang paling mudah membuat karunia ditambah adalah dengan jadi ahli syukur. Ada 5 kuncinya. 1, ahli syukur itu kunci pertama, hatinya hakul yakin bahwa nikmat itu semuanya milik Allah. Tidak ada pemilik karunia selain Allah. Satu-satunya yang memiliki adalah Allah, dan Allah juga yang membagikan karunia itu. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Jadi harus yakin tidak ada nikmat apapun kecuali milik Allah dan dari Allah. Adapun manusia, makhluk itu bukan sumber, tapi jalan saja. Nah, kalau orang sudah yakin begini, dia tidak akan berharap ke makhluk. Dia tidak akan bergantung ke makhluk. Dia tidak akan bersandar ke makhluk. Dan itulah kunci kebahagiaan dan kunci kecukupan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi. Penderitaan kita itu kalau kita berharap dari manusia, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dibalas budii, makin banyak berharap kepada makhluk, maka judulnya DTA, derita tiada akhir, atau GTA, galau tiada henti, atau sengsel-sel, sengsara selama-lamanya akibat hati berharap ke makhluk. Jadi tidak ada bahagia, tidak ada syukur bagi orang yang hatinya berharap kepada makhluk. Hanya berharap kepada Allah lah kunci pertama syukur. Jadi orang-orang itu menderita karena bersandarnya ke makhluk, ngarap-ngarap dipuji, dihargai, dikagumi, dibalas budii. Tapi orang yang syukur harapannya hanya ke Allah saja. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. 2. Yang kedua syarat syukur kata hati, yang pertama lisan. Afdalu dzikri la ilaha illallah, afdalu doa alhamdulillah. Sabda Rasulullah, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, tetapi doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang baik, orang ahli syukur itu lisannya selalu memuji Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah diberi nikmat sakit, alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Karena dalam sakit digugurkan dosa, dalam sakit oleh Allah doanya jadi mustajab, dalam sakit dapat pahala kalau sabar, dalam sakit dia bisa diangkat derajatnya. Banyak karunia yang Allah berikan ketika seseorang sakit dia bersabar. Dan salah satu bentuk sabar adalah syukur. Karena sabar dan syukur itu seperti uang. Kiri kanan sabar dan syukur tidak bisa lepas. Ahli sabar pasti ahli syukur juga pasti ahli sabar. Makanya orang yang banyak bersyukur, alhamdulillah, memuji Allah ala kulli hal, Masya Allah. Saya dihina orang, bagaimana? Alhamdulillah. Kenapa dihina orang? Alhamdulillah. Karena penghinaan orang kepada kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Tuh si bapak itu tuh si banyak omong. Alhamdulillah, saya disebut si banyak omong saja, berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak bisul, banyak rorombehan, banyak sekali kekurangan kita yang tidak diketahui orang yang menghina kita. Makanya kalau dihina orang harus bersyukur, karena bukan kita yang jadi penghinanya, karena dengan dihina kita jadi tahu bahwa Allah tuh menutupi lebih banyak dosa dan aib kita dibanding orang yang menghina itu. Dan dengan kita dihina orang, kita bisa berguguran dosa, bisa nambah pahala. Gitu ya.
Jadi adanya COVID juga, alhamdulillah ya. Untung COVID-nya kecil-kecil. Bayangkan kalau virusnya segede kambing, lebih repot lagi. Pendek kata, alhamdulillah. Ada yang kentut, alhamdulillah. Kok bau? Berarti kita nggak kena COVID ya. Begitulah hadirin sekalian ya. Orang yang alhamdulillah terus mau, waduh enak. 3, gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah, itu syukur. Ada raja ngasih kuda. Ini kuda, wah yang pertama, ini yang ke-1 dikasih kuda. Waduh senang sekali. Ini kuda hebat, ini kuda bagus, ini kuda super, ini kuda kuat. Sibuk kuda. Sampai dia tidak ingat kepada siapa yang memberikannya, sang raja. Nah, ini orang tidak tahu diri. Kelompok kedua dikasih kuda. Waduh, ini kuda bagus, raja terima kasih sudah ngasih kuda, kami senang dengan kuda ini. Nah, ini orang yang tahu terima kasih. Tapi ada kelompok ketiga, ketika dikasih kuda, dia bertanya, Paduka, kenapa kami dikasih kuda raja? Kata raja begini, dengan kuda ini engkau bisa lebih mudah untuk dekat denganku. Kapanpun kau bisa datang, bisa menemaniku. Waduh, gembira lah luar biasa. Bukan karena bagusnya kuda, tapi gembira karena diberi fasilitas kuda supaya bisa dekat dengan raja. Nah, inilah ahli syukur. Diberikan mata, alhamdulillah dengan mata saya bisa dekat dengan Allah. Diberikan tubuh, alhamdulillah dengan tubuh sehat saya bisa jadi dekat dengan Allah. Diberikan harta, alhamdulillah dengan harta titipan Allah ini saya bisa semakin banyak sedekah, makin banyak nolong orang, jadi dekat dengan Allah. Dikasih jabatan bupati oleh Allah, alhamdulillah dengan jabatan ini bisa membuat saya dekat dengan Allah dan bisa menjadi jalan masyarakat Sukabumi jadi dekat dengan Allah. Jabatan ini Allah yang memberi dan Allah yang mengambil. Mumpung Allah beri, gunakan untuk mendekat ke Allah. Itu syukur ya. Jadi orang syukur itu sadar bahwa semua yang ada ini milik Allah dan kendaraan untuk membuat kita dekat dengan Allah. Nah, orang yang tidak tahu syukur, seneng aja dengan mobil, dengan harta, gelar, pangkat, jabatan. Nggak ingat ini adalah milik Allah dan ujian dari Allah. Makanya ahli syukur tuh dikasih rumah, Allah yang ngasih rumah lewat dari Bakri Amanah, lewat para donatur. Gunakan rumah ini mendekat kepada Allah. Pakai banyak ngaji, pakai banyak sholat sunnah, pakai banyak memuliakan tamu, itu syukur. Nanti Allah akan jamin rezekinya ditambah dalam bentuk lain. Karena tambahan karunia itu dengan syukur. 4. Ashkarukum lillah, ashkarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling tahu terima kasih kepada yang jadi jalan. Kita jadi manusia lewat ibu bapak kita. Allah yang menciptakan kita lewat ibu bapak. Maka berbakti kepada orang tua adalah syukur. Berbakti memuliakan orang tua itu syukur. Makanya anak yang berbakti hatinya dibuat bahagia. Anak yang berbakti akhlaknya dibuat mulia, derajatnya diangkat, doanya diijabah, dicintai Allah. Kenapa? Karena berbakti ke orang tua bagian dari syukur. Khidmat, hormat kepada guru yang menjadi jalan ilmu, tambah barokah ilmunya. Tadi saya dengar Pak Bupati cerita tentang guru silat ya. Menghormati guru silat walaupun sudah wafat, keluarga dan keturunannya kita muliakan, kita hormati, itu syukur. Dan akan ditambah nanti oleh Allah kemampuan kita di dalam berbuat baik. Makanya hadirin sekalian, berterima kasih itu merupakan kunci martabat seseorang,
kunci kebahagiaan, kunci kemuliaan, dan kunci pembuka tambahan karunia Allah lainnya. Orang-orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi, dia tidak termasuk ahli syukur, dia tidak akan bahagia, tidak akan mulia, dan tidak akan terjamin tambahan karunia yang berkah oleh Allah. Makanya pastikan hobi kita tuh mengingat jasa baik orang, kesukaan kita itu adalah berterima kasih dan membalas kebaikan orang-orang lain, terutama yang baik kepada kita. Itu yang keempat. Dan yang kelima, at-tahadus bin ni'mah, menceritakan, menampakkan nikmat. Acara ini syukuran, benar-benar syukur. Karena dengan adanya karunia Allah yang disampaikan, kita bisa melihat, memperlihatkan inilah karunia Allah, inilah titipan Allah. Bedanya dengan ria, ria itu memamerkan amal supaya kita yang dipuji. Tapi kalau kita menampakkan karunia supaya Allah yang dipuji, ini syukuran. Insya Allah membuat kita ingat kepada Allah. Ini majlis membuat kita yakin bahwa karunia yang ada itu datang dari Allah. Apakah harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, itu adalah casing dari Allah. Majlis ini majlis syukur. Kalau di pertemuan ini yang banyak diingat adalah Allah, yang banyak disebut adalah Allah, yang banyak dimohon hanyalah kepada Allah. Nah, kalau ria, saya, itulah ria. Kita tampakkan nikmat supaya orang tahu ini nikmat dari Allah, supaya orang pun menjadi berharap dan memintanya hanya kepada Allah. 5 kunci syukur. 1, hati, yakin nikmat itu milik Allah, dari Allah. 2, lisan, selalu memuji Allah dalam segala keadaan. 3 adalah berbuat, manfaatkan nikmat yang ada untuk mendekat kepada Allah. Apa Allah beri ke kita, kita gunakan untuk mendekat kepadanya. Yang keempat, berterima kasih kepada yang jadi jalan karunia Allah kepada kita. Dan yang kelima, tampakkan nikmat ini agar orang tahu ini nikmat dari Allah, agar mereka pun meminta kepada Allah. Allah melihat apa yang kita lakukan, insya Allah Allah datangkan nikmat di hati dan tambahan nikmat untuk semakin dekat dengan Allah, semakin manfaat bagi sesama. Mudah-mudahan majlis ini majlis syukur, semua yang hadir ahli syukur, dan semoga Allah yang maha mensyukuri hambanya menambah karunia kepada kita, sehingga kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk umat, untuk sesama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi pertemuan ini ya Allah, berkahi majlis ini ya Karim. Jadikan majlis ini majlis yang penuh dengan ampunan-Mu. Ampuni ya Allah, selama ini kami jarang ingat padamu. Ampuni kami jarang bersyukur atas limpahan karunia-Mu. Ampuni kami jarang bersabar ya Allah ketika ujian harus dihadapi. Ampuni kami jarang ikhlas dalam beramal. Jadikan pertemuan ini benar-benar mengubah hidup kami ya Allah, menjadi ahli syukur, ahli sabar, ahli istiqomah. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak ini benar-benar menjadi orang yang Engkau terima semua amal baiknya, yang Engkau mudahkan untuk berbuat lebih banyak lagi kebaikan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Berkahi siapapun yang menyimak ini ya Allah, jadikan kami menjadi ahli istiqomah dalam kebenaran, keimanan, dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Hatur nuhun kasadayana khususan kasasepuh ka masyarakat. Hatur nuhun Pak Bupati sareng ka baki amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.